Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita hatur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadis-hadis dari tema kesabaran kita lanjutkan kajiannya dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk pada hadis yang ke-43. Ada juga yang memberikan nomor 44. Ada juga yang memberikan nomor yang ke-19. Berapapun nomornya gak jadi masalah karena perbedaan penomoran, tetapi isi hadisnya adalah sama. An Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu, ketika Allah menginginkan, bi abdi, pada hambanya, khairan, kebaikan, ajala, Allah mensegerakan, lahu, untuk dia, al-uqubata, hukuman, fid dunya, di dunia. Wa idza arada, dan ketika Allah menginginkan, wa idza aradallahu, ketika Allah menginginkan, bi abdi, pada makhluknya, asyara, kejelekan, amsaka, Allah menahan, anhu, darinya, bidambi, dengan dosa-dosanya, berarti hukumannya ditahan dengan sebab dosa-dosanya, hatta, sehingga yuwafiya, Allah akan membalas, bihi, dengannya, yaumul qiyamah, nanti dari kiamat, hari tegak, putaran terakhir. Di sana ada jaza, balasan. Mana yaumul qiyamah itu hari tegak. Apa yang tegak? Putaran terakhir. Yang di sana adanya hanya balasan, mungkin neraka atau surga. Waqala, dan juga bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan, ma'a idhamil bala, bersama besarnya ujian, tugas yang diembankan. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba qauman, ketika mencintai pada suatu kaum, ibtalahum, banyak memberi ujian kepada mereka. Waman radhiya, siapa yang ridho dengan ujian yang ada, falahu ridho, maka dia dapat keridhaan. Waman sakhita, siapa yang marah, uring-uringan, protes,
Falau sukhtu, maka dia juga mendapatkan kemarahan. Rawahu, meriwayatkannya At-Tirmidzi wa qala hadis hasan, dengan derajat hasan, artinya baik. Ketika ada kekurangan pada profil perawi itu kesifatnya kecil, tidak mengurangi bobotnya. Kita lihat pantauan secara luas yang ada di hadis ini sebelum masuk pada rangkuman. Mengenal sekilas profil Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW hijrah di Madinah, Anas ini umur 10 tahun. Anaknya sangat cerdas. Bapaknya namanya Malik, cerai dari ibunya namanya Ummu Sulaim, karena beda akidah kurang lebih. Karena sebelum datangnya Nabi SAW, dakwah sudah dikembangkan, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, makanya mereka siap untuk menerima kehadiran Nabi SAW. Siapa dai yang dikirim sebelum hijrahnya Nabi SAW? Minimal dua. Satu, Mus'ab bin Umair. Dua, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia diserahkan oleh ibunya pada Nabi sebagai khotim, pembantu. Tujuannya bukan pelayan, tetapi agar dekat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengajaran yang disampaikan Nabi SAW itu adalah pengajaran yang bersifat meluas, tidak sebatas hanya di kelas. Karena perilaku Nabi SAW semuanya jadi contoh. Maka kemanapun Nabi pergi, di situ ada ilmu. Cara jalan gimana, diterok nih. Cara berbaju gimana, diikuti. Cara bergaul kepada anak-anak gimana, itu ilmu kabeh. Termasuk cara buang hajat, apa yang dibutuhkan. Wis tetek bengek, semua perilaku itu dalil. Makanya dia diserahkan kepada Nabi SAW untuk menjadi pembantu, biar punya alasan dekat, sehingga bisa menceritakan Nabi itu begini. Apa nih? Ya semuanya, ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga orang yang mendengarkannya bisa mengikuti. Aku tak duwe gaya koyok gayane Nabi. Dan hanya Nabi saja yang perilakunya diikuti. Terus sekelas gambarannya ke sana. Makanya hadis dari Anas sih sangat banyak sekali. Karena mulazamah, ngintil kemanapun pergi, selalu mengikuti. Juga di situ ada hikmah. Siapa yang menjadi murid siap mengambil ilmu dari gurunya, maka di situ bisa membantu apa yang dibutuhkan tanpa diminta. Makanya Nabi SAW itu ada yang membawakan sandalnya, ada yang membawakan bantalnya, ada yang membawakan air untuk bersucinya. Sampai ketika macam-macam itu selalu ada orang yang ada di sampingnya. Itu adab orang ketika mencari ilmu seperti itu. Dan itu profil kehidupan generasi awal. Bila kita mengikuti mereka berarti selamat. Kemudian berikutnya kita mengenal jenis-jenis iradah. Allah punya kemauan. Berarti Allah punya sifat murid, berkemauan. Manusia juga punya iradah, berkemauan. Berkemauannya Allah itu memang sifatnya. Berkemauannya manusia memang dicipta punya kemauan. Penyebutannya sama. Allah punya kemauan, manusia punya kemauan, tetapi bentuk kemauannya berbeda. Kemauan Allah sesuai dengan keagungannya dan serba benar.
kemauan manusia yang butuh untuk dibimbing. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu iradah Allah, kemauan Allah itu bisa dibagi menjadi dua. Ada kemauan Allah dengan menetapkan sesuatu sebagai sarana. Ada kemauan Allah terhadap sesuatu itu sebagai syariat. Kemauan Allah kepada sesuatu sebagai sarana, misalnya ada yang dicipta umurnya sekian, rezekinya demikian, bakatnya demikian, suka dukanya demikian, laki-laki, perempuan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang berpangkat, ada rakyat jelata, ada yang winter, ada yang sedengan, ada yang sedengane ora. Napa sedengane ora? Ya macam-macam lah. Yang itu semua itu ada hikmahnya, karena sebagai bahan ujian. Ada hikmah sebagai bahan ujian. Lalu kemauan Allah jenis dua adalah kemauan dalam bentuk syariat. Jadi Allah tuh punya kemauan, jalan surga begini, dikenalkan, kerjakan. Hati ikhlas, cara benar, penuh harap, istiqomah, dibesarkan dengan mengajak. Jalan neraka begitu, dikenalkan supaya mereka bisa menjauhi. Maka kemauan Allah yang seperti itu namanya kemauan syariat. Kemudian kemauan Allah yang ada di hadis ini adalah kemauan dalam bentuk jenis syariat. Kemauan dalam bentuk jenis apa? Syariat. Itu sekilas mungkin ada beberapa kata yang butuh untuk kita urai dulu. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Nomor 1, Allah zat yang maha suci. Titik. Kalau kita membaca ayat-ayat menjelaskan Allah itu zat yang maha suci, terlalu banyak. Kenapa misalnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan semisalnya banyak. Artinya Allah itu maha suci. Suci zatnya dan juga suci kerjanya. Kebaikan keburukan Allah mencipta karena di sana ada hikmah, tidak mengurangi kesucian Allah. Karena Allah menghendaki adanya kebaikan, modal syukur, itu baik. Allah menghendaki keburukan sebagai modal sabar, itu baik. Karena antara syukur dan sabar itu ketaatan. Makanya masing-masing diberikan modal. Modal syukur kue seneng, modal sabar itu musibah. Makanya Allah ya mencipta kebaikan juga mencipta keburukan. Dan pahala yang didapatkan oleh hamba dengan sabar, dengan dicipta keburukan, itu pahalanya lebih gede daripada orang diuji dengan kesyukuran. Karena syukur itu butuh sabar. Sabar sendiri butuh sabar, syukur juga butuh sabar. Sabar punya mana ngempet, mampu mengendalikan emosi. Api biasanya aras-arasen, dikendalikan sifat aras-arasen, diupayakan untuk semangat. Itu namanya sabar. Senang biasanya pengen pesta, itu dikendalikan. Tapi senang itu untuk meningkatkan kesemangatan. Berarti kecenderungan pengen pesta dikendalikan, itu namanya juga sabar. Yang jelas kesimpulannya, kita telah dibimbing oleh Allah Ta'ala, karena Allah itu zat yang maha suci,
ketika mencipta baik dan buruk sebagai modal, makanya kita berikrar Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia, semuanya mengandung faidah. Sampai diciptakannya racun, diciptakannya iblis, puncaknya diciptakannya neraka, itu penuh hikmah. Kenapa? Itu modal. Makanya ahlu sunnah memahami takdir itu dibagi dua, tidak dibagi satu. Pertama, takdir kaun itu sebagai modal ujian, takdir syar'i itu modal pilihan. Kita dicipta laki, dicipta perempuan, rupane ngene ngono, itu kauni, modal itu, gak ada hisabnya. Kenapa kamu laki, kenapa kamu perempuan, gak ada modalnya, gak ada apa hisabnya. Yang satu pilihan, ini jalan surga, ini jalan neraka. Jalan surga kerjakan, lek mau dibantu. Jalan neraka mandeko, lek ngengkel ya dijelomprong nih. Tugas manusia untuk memilih. Makanya kita supaya bisa membedakan. Sementara kelompok Jabriyah termasuk kelompok yang salah. Terus seperti pemikiran kelompok Jabriyah memahami takdir Allah itu hanya takdir kauni. Diciptakannya neraka bersama penduduknya, diciptakannya surga bersama penduduknya. Karena Allah itu tidak zalim, maka surga neraka renek bedani. Dan ini jelas menyalahi dalil, bahasa, akidah dan kenyataan. Dan ada orang yang merusak dengan membuat akidah kayak begitu, supaya masyarakat yang awam nanti terperosok. Itu disengaja oleh mereka, walaupun mereka sebenarnya itu tahu. Sengaja menebar racun dijual untuk memakan korban. Itu termasuk dari program janji iblis untuk menyesatkan anak Adam. Makanya kita butuh cerdas ketika kita ditawari kayak begitu, kita nanti bisa memilih. Gimana cara kita membantah bahasanya takdir itu tidak satu hanya kauni, tapi juga ada syar'i, manusia punya tugas memilih. Ya kita buktikan saja kita sekarang. Pertama, kita ditanya tentang takdir kauni. Mas, kenapa kamu laki-laki? Napa jawabnya? Mbok kritiku yang ini ki jere lanang. Panggih ngoten nggih. Tu watu nyapo awakmu atos, napa jawabnya? Itu tidak ada hisabnya. Yang kedua, wahai fulan, kenapa kamu duduk di sini? Ada yang menjawab, mbok ujuk-ujuk aku naik kene. Ada? Ayo ngacung. Mas, jenengan kok naik kene nyapa? Mbok ujuk-ujuk aku naik kene. Pak Basuni ngaten nggih kira-kira. Tadi punya niat enggak? Punya kemauan enggak? Punya kekuatan enggak? Ini menunjukkan manusia itu punya iradah, punya kemampuan. Itu modal memikul takdir syar'i. Tugas kita itu memilih. Karena tugasnya milih, makanya diberi kemampuan milih dulu dan arahan. Makanya kita dicipta masuk kepada umur balik. Pun balik nama dereng. Indra kita lengkap, mendengar, melihat, bisa berpikir. Kita mendapatkan arahan, kilo jalan surga, kilo jalan neraka. Banyak yang kita pahami. Kita diberikan rasa kepada surga, suka, kepada neraka, benci. Ada kan rasa itu? Kita dapat himbauan, sing apik jipuken kok dibantu, sing elek tinggalno, nanti dibantu meninggalkan. Ternyata kita juga punya ketertarikan, kemauan dan kemampuan. Buktinya kita sekarang duduk di sini.
dan juga nggak ada halangan. Apa yang kita kerjakan itu hasil pilihan. Kemudian Jumat malam setu wayang ngaji, persiapan, yuk budal, itu kan namanya kan kemauan dan keinginan. Punyakah kita? Punya. Disinilah tugas kita dicepai, semisal iki sego anget, iki sego mambu. Kita bisa membedakan antara mambu. Kita tahu khasiat masing-masing. Mana yang kita pilih? Anget ninggalnya sing mambu. Surga neraka begitu kurang lebih pemahamannya. Kepada surga kita senang, kepada neraka kita benci. Silahkan kamu masuki surga, kamu berhenti dari neraka. Lek salah tobato. Bisa kan kita? Ini cara membantah kepada mereka yang punya akidah Jabriyah. Berikutnya masuk pada pelajaran nomor 2. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki. Fa'alun lima yurid. Ini pada surah Hud ke 107 ada. Pada surah Al-Buruj yang ke-16 juga ada. Lafadznya sama. Fa'alun lima yurid. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki. Tetapi semua yang Allah putuskan itu adalah kebaikan. Allah menghendaki adanya sarana, Allah menghendaki adanya manusia suruh milih. Dan tidak ada kehendak Allah yang mencelakakan. Makanya ketika orang itu masuk neraka tidak merasa saya dicelakakan oleh Allah. Karena sebelum mereka masuk neraka itu dihadang dan ditanya, alam yatikum nadir, kamu sudah pernah kedatangan orang yang menyampaikan nasihat belum? Napa jawabnya? Sing macane ayate Allah, sunah Nabi menjabarkan, sing ngaji rono rene wis ketekan wong sing ngono ki apa belum? Jawab, sudah. Dengar? Dengar. Paham? Paham. Cerita surga tertarik? Iya. Cerita neraka benci? Iya. Kamu punya kemampuan? Punya. Fitrahmu pilih ndi? Pilih saya. Tapi nyapa awamu wis diamai ngono kamalah pilih neraka. Apa jawabnya? Fakadzabna, kami sengaja mendustakan. Siapa yang salah? Itu pengakuan mereka sendiri. Sehingga mereka keronto-ronto menyesal sambil mengatakan, lau kunna nasma'u anaqilu ma kunna fi ashabisar. Pomo dhisik gelem krumane, gelem mikir. Wong sing sampai niku ya bener fitrah. Saya, andaikan saya mau nggak menjadi penduduk neraka saya, kenapa saya dulu mendustakan? Fa'tarafu bidzambihim. Nah, mereka nglumoi salai. Saya memang salah. Penyebabnya apa? Kok salah, memilih yang salah? Lebih mengedepankan hawa nafsu dan hasad, ini yang paling banyak. Itu tadi pelajaran nomor 2, Allah punya berbuat yang dikehendaki bersama hikmahnya telah kita pelajari. Nomor 3, semua ciptaan Allah itu baik. Sebagaimana ada di Al-Imran 191, semua ciptaan Allah itu baik. Sebagaimana di Al-Imran 191. Napa lafate? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau mencipta ini semua sia-sia. Engkau suci dari sifat kesia-siaan. Apapun yang Kau cipta itu penuh dengan hikmah. Maha suci Engkau dari kesia-siaan. Jaga kami dari api neraka. Makanya apa yang Allah cipta baik modal syukur, jelek modal sabar, dan sudah ada bimbingannya. Allah menyebutkan alladzi qaddara fa'ada, menetapkan takdir dan ada bimbingannya. Quran dijabarkan dengan sunnah, ada proyek percontohan, pemahaman dan praktek, dan dijaga sampai hari kiamat sehingga semua orang itu punya kesempatan ilmu.
Sampai kita yang ada di pelosok jauh dari Mekah Madinah juga ada ilmu. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Makanya apa yang Allah cipta itu tidak ada yang sia-sia. Berikutnya pelajaran yang keempat, manusia sering berpikir terbalik. Manusia sering berpikir terbalik. Fa'asa antuhibu syai'an fahuwa syarrun lakum wa asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di antaranya senada itu ada di Al-Baqarah 216. Surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Isinya apa? Allah menjelaskan keterbatasan manusia, sering berpikir terbalik. Nopo sebabnya manusia kok sering berpikir terbalik? Orang ngerti cara melangkah menduga-duga. Ngaten nggih masalah. Orang mengerti cara melangkah dengan cara menduga. Wong menduga niku mesti pas napa sering salah. Nah, itu sering salah. Makanya Allah membimbing. Sesuatu yang kau suka bisa jadi malah jelek, sesuatu yang kau duga jelek justru kadang malah baik. Ketika mendengar kata peperangan biasanya wedi, padahal ketika syahid itu baik. Ketika diberitahukan kamu di rumah saja, perasaannya seneng, jadi gak setor nyowo, padahal dia nggak punya kesempatan. Padahal yang di rumah itu biasanya orang udzur atau orang yang nggak punya modal atau sakit, lek kuat nggak berangkat, itu biasanya malah orang munafik. Makanya supaya kita nggak berpikir terbalik, jangan jadi orang yang nggak punya ilmu yang nanti menduga itu ya kaya wong sing uduh buntut ngatane kala nggih. Diudoni mesti entuk bledosane mboten. Ya gitulah judi, nggak ada kepastian dapat. Kenapa? Hanya menerka, mbok menowo. Kenapa ngaten tok nggih? Dan itu tidak boleh yang seperti itu. Itu tadi pelajaran yang kelima. Sekarang masuk pelajaran yang keenam. Mengenal bimbingan Allah Ta'ala. Ini pelajaran yang keenam, mengenal bimbingan Allah Ta'ala. 1. Pemberitahuan bahwasanya manusia itu berpotensi banyak salah dan dosa. Ini kita akan mengenal bimbingan Allah Ta'ala. Apa itu? Pertama, pemberitahuan bahwa manusia itu berpotensi banyak salah dan dosa. Dalilnya ya banyak. Al-insan makhluk tawanisian, manusia tempatnya salah dan lupa. Yang lain, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu salah, banyak salahnya. Termasuk yang lain ayat menyebutkan inna aradnal amanat 'alas samawati wal ardi wal jibal wa abaina ayyahmilna wa asfaqna minna wa hamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya, banyak dosa dan banyak jahilnya. Itu pemberitahuan. Tapi di situ bukan sebatas kita diberitahu, tapi juga diberikan solusi. Makanya Allah menurunkan kitab, mengutus Rasul, memberikan bawaan fitrah cocok kepada kebaikan, pahala dilipat gandakan, dosa pun juga ada potensi penghapusan.
lengkap. Itu tadi poin yang keenam, mengenal bimbingan-bimbingan. Yang pertama, pemberitahuan bahwa manusia itu berpotensi banyak salah dan dosa. Nomor dua, tuntutan fitrah. Tuntutan fitrah. Apa tuntutan fitrah? Fitrah niku nopo? Manusia dibekali adanya fitrah. Fitrah niku nopo? Modal bawaan. Sifat sing sifate gawan bayek. Cempe metu muni mek, bayi lahir muni oek, ngoten nggih. Gula niku legi, uyah niku asin, niku jenenge fitrah. Ini bimbingan dari Allah, manusia diberikan fitrah seperti itu. Maka manusia lahir itu langsung fitrah, mati belum balik itu langsung surga. Ini modal bagus. Makanya fitrah yang kayak begitu jangan disingkirkan, karena Islam datang mengembangkannya, membimbingnya. Dan macam-macam bawaan itu banyak. Punya bawaan nangis, punya bawaan senyum, punya bawaan nesu, punya bawaan benci, punya bawaan hasad, punya bawaan marah. Semuanya itu telah diberikan bimbingan bagaimana cara mengambil manfaat. Orang bisa dapat pahala ketika mampu mengelola marah. Orang dapat pahala ketika mampu mengelola hasad. Orang dapat pahala ketika mampu mengelola potensi bisa berbuat dosa. Sehingga orang itu dapat baik bukan sebatas diberikan modal baik, sampai diberikan modal hasad pun juga dia bisa dapat pahala. Kenapa? Bagaimana cara mengendalikan dari hasad, sehingga nanti akan dialihkan kepada namanya ghibthah. Napa ghibthah niku? Roh wong liya dapat kebaikan, dia itu pingin dapat kebaikan, kemudian dia berusaha tanpa merusak orang lain. Wong kan duwe anu, aduh aku demen, aku ya pengen duwe ngono kuwi. Lek dek iso, kira-kira aku ya iso, aku tak belajar. Mandiri atau tanya kepada dia, terserah. Setelah itu tahu dia bekerja keras dan tidak ada rasa benci. Itu bila kita punya hasad, arahkan kepada ghibthah. Nah begitu. Makanya fitrah yang kita diberi itu sebagai modal-modal. Allah sudah memberikan cara mengemasnya, mengelolanya, memanage. Maka jadilah manajer yang baik. Nah begitu. Makanya fitrah itu jangan sampai disingkirkan, tapi dikelola dan sudah ada bimbingannya. Ini bimbingan Allah nomor 2, manusia diberikan fitrah. Yang ketiga, banyaknya musibah, pemberitahuan dosa, dan diberi solusi penyuciannya. Ini yang ketiga, bimbingan Allah yang ketiga. Banyaknya musibah sebagai pemberitahuan perbuatan dosa, dan dibimbing penyuciannya. Itu tadi bimbingan yang ketiga. Kita sering mendapat musibah enggak? Nggak sering.
Sering. Banyak musibah itu. Turu kelisian, kaken pola ceplok kok ngamben, penak-penak turu udan, enek bluluk lewat, gendenge pecah, malah ketrocoan. Musibah sanes ngoten niku. Mlaku penak-penak nak pengin dalan digabrus komburi malah kecemplung kalet nate. Banyak. Kalau kita menghitung musibah banyak, tapi kita jangan menghitung musibah untuk meratap. Karena musibah ditimpakan bukan untuk diratapi, tapi dikenali apa hikmah, lalu kita dibimbing untuk mampu mengelola. Di antara bimbingan pengelolaan adalah pertama pemberitahuan. Kalau kamu mendapatkan musibah merasa celaka, berarti itu dipancing oleh dosamu. Biasanya kita lek kena musibah niku langsung rumangsa lara ati nggih. Merasa sial nggih. Kadang muni jangkrik nggih. Apabila kita punya rasa yang begitu, jelas itu dosamu. Kenapa? Innama ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya sialmu bersama kamu, maknanya dengan sebab dosamu. Aing dzikir itu apakah ketika kamu sudah diperingatkan gak sadar, tetap saja kamu menuduh-nuduh? Orang yang dakwah kamu tuduh sebagai sumber petaka? Bukan, kamu sendiri. Itu kan bimbingan kan. Akhirnya diberitahu, lo musibah dunia gak seberapa, kaya ngono gak penai, nanti musibah neraka seperti apa. Nah, ketika sudah diingatkan punya dosa golek ono, lalu diingatkan untuk membuat perbandingan musibah ning donya gak sepiro, wis kaya ngono ngrekosone musibah akhirat kaya ngopo. Makanya mikira seperti itu. Sehingga di situ nanti dia akan mencari tahu hikmahnya apa. Hikmahnya adalah mengingatkan ben ngati-ngati dan mencari solusi supaya ketika mati nanti tidak menemukan kembali musibah yang ada. Lek gelem iso mikir seperti itu, maka musibah yang ada sebagai penyucian. Napa fungsi musibah? Lek gelem mikir ngoten niku, penyucian dosa, sehingga ketika mati gak nggawa dosa. Kenapa? Wis digogrok nih. Dan orang itu apabila digitukan, tandanya itu dicintai. Dan kita pun juga dimotivasi. Lah awamu iso ngono kuwi, senajan to kena musibah kuwi lara, tetapi kamu mau menerima bimbingan, berpikir bertindak yang benar, akhirnya kamu mati gak nggawa dosa, nanti akan ada uji coba. Napa uji coba nih? Dimasukkan ke surga. Ngerasa nih, Masya Allah nikmati. Setelah itu ditok nih, ditanya, musibah apa sing tau tok rasa nek donya? Napa jawabnya? Gak pernah. Hikmahnya besar kan? Nah begitu. Makanya bila kita terkena musibah, makanya kita ke sana berpikirnya. Bila kita bisa, itu namanya kesabaran. Ini tema yang sedang kita bahas. Dan kita tidak akan bisa sabar kecuali diilmui dhisik. Setelah punya ilmu, minta pada Allah supaya mampu mewujudkan. Beri kami taufik, bisa menerapkan, bukan paham saja, tapi bisa tertarik dan menerapkan. Minta taufik. Yang kita selalu minta dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing saya ke jalan yang lurus, termasuk minta paham, bisa mewujudkan, bisa mengambil manfaat. Makanya bila kita ndonga ihdinas siratal mustaqim, ya jangan sebatas bibir bergerak tanpa jelas apa yang kita minta. Makanya belum sholat kita itu punya banyak masalah. Aku tak sholat tak ndonga, yang kita minta nanti jelas, proposalnya jelas gitu loh ya. Proposalnya jelas, renenya apa? Saya minta ini, berarti belum punya minta, proposalnya jelas. Makanya apabila kita tuh punya program, nanti
mengajukan proposal itu semangat, tapi kalau nggak punya program, mengajukan proposal itu aras-arasan. Apa sih tak korono? Ra perlu, malah males nanti. Tetapi bimbingan yang ketiga, yaitu pemberitahuan bahwasanya musibah ketika orang itu mau menerima bimbingan itu hikmahnya sebagai penyucian dosa. Berikutnya bimbingan Allah yang keempat, musibah itu untuk membuat kesadaran agar kita punya kesabaran dan kesyukuran. Jadi musibah itu membimbing kepada yang terkena musibah supaya belajar sehingga nanti muncul kesadaran, akhirnya membuahkan kesabaran dan kesyukuran, membuahkan kesabaran dan kesyukuran. Ya Allah, ternyata musibah itu fadilah gede ya, ngilikne aku duwe dosa, terus iso nimbang nek donya gak sepiro, sun akhirat kaya ngopo. Alhamdulillah kok diilikni, pomora kaya ngopo. Alhamdulillah aku kok gelem nampa diilikni. Hikmahnya besar. Bila kita bisa berpikir seperti itu, itulah profil orang yang sabar dan syukur. Maka dapat musibah pun juga syukur dan sabar. Akhirnya musibah pun juga nikmat. Makanya coba lihat perbincangan penduduk surga, yang mereka itu duduk yataqabulun, berhadap-hadapan. Apa itu? Nyeritane kisah nek dunyo. Ketika cari ilmu, beramal, mengajak, diganggu, dia bersabar. Akhirnya tidak putus asa. Alhamdulillah aku dhisik kok sabar yo. Wah, pomora kaya ngopo. Itu akan membuahkan kesyukuran. Makanya kita tuh juga diajak berpikir ke depan. Itu belum terjadi, kita diajak berpikir seolah terjadi. Kalau kita nggak begitu, nggak bisa. Berikutnya bimbingan yang kelima, orang berpaling akan salah duga, muncul sifat pembangkangan, lalu diistidraj dan ditunda penyucian di dunia, dan akan disterilkan dengan neraka. Saya ulang mungkin kecepatan ya. Pelajaran bimbingan yang kelima, orang yang berpaling akan berdampak salah duga dan muncul pembangkangan, lalu diistidraj dan ditunda penyucian di dunia, akan disterilkan di neraka. Itu tadi bimbingan yang kelima. Kesimpulannya, resiko orang yang berpaling, keadaannya yang terbatas, diberikan bimbingan moh, termasuk jak ngaji moh, mendalami Quran Sunnah moh, padahal manusia itu butuh. Nah begitu. Dan mereka sudah dapat promosi fadilah ilmu, tapi panggah moh, jadi aslinya demen, gelem, tapi gara-gara banyak dikuasai,
condong hawa nafsu, bahkan hasad, itu yang menyebabkan gah. Mosok sing ngaji muridku kaya gengsi, macam-macam lah. Sing ngaji tutuk anggota kelompokku lah, macam-macam mungkin ada seperti itu, nggak tahu. Ujung-ujungnya itu adalah berpaling. Abu Jahal itu berpaling. Kalau memang wahyu itu ada, tentunya yang jadi nabi itu adalah seseorang dari kabilah kami, karena kabilah kami yang hebat dan tanda cinta itu pemberian, pantasnya itu kenabian berada pada kami. Kenyataannya kok tidak berada pada kami, apalagi yang jadi nabi itu miskin. Itu jadi nabi itu bohong. Itu termasuk sebab mereka itu berpaling, karena sombong. Makanya resiko orang yang berpaling nanti tingkah lakunya akan menggunakan sistem dugaan, dan itu banyak salahnya. Inna dzanna la yughni 'anil haqqi syai'a. Orang yang menduga itu nggak ada jaminan benar, bahkan inna dzanna akdzabul hadis. Orang dzan itu paling dusta obrolan. Termasuk grup ilmu filsafat agama itu menggunakan sistem dugaan. Itu paling dusta, paling dosa, dan paling dusta. Ya, ujung-ujungnya bila sudah begitu, mereka nanti mengadakan pembangkangan. Akan mengadakan pembangkangan. Karena ya tadi menuhankan akalnya dan merendahkan pada orang lain. Nah, kepada orang yang kayak begitu, itu nanti akan diistidroj. Bapak ra kena diomongi malah diujo, sirmu apa dilayani. Bentuknya adalah dia ditunda dari penyucian di dunia, sehingga seolah mereka itu serba bener, seneng akeh senengi, usaha akeh suksesi, mangan akeh enake, berbagai macam petaka sepertinya tidak pernah terjadi, sehingga semakin ngombro waro salah. Lho tenan to, ngene iki lek ra ditresnani gak mungkin. Mosok ngaku dadi kiai nganti bathuke nglonthok, dikerek penyakit, ngono iki lek duduk dosa apa neh. Bahkan malah nuduh-nuduh seperti itu. Makanya orang kayak begitu akan ditunda penyuciannya di dunia. Lalu bagaimana? Akan disterilkan dengan neraka. Itulah tanda orang yang dibenci. Nah begitu tanda orang yang dibenci. Nah maka daripada itu, setelah kita mendapatkan bimbingan demikian di dalam kehidupan kita, setelah kita cari ilmu dengan metode pemahaman yang benar, kita bertauhid, kita beribadah, kita sholat, kita berdakwah, ternyata kita kok banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan, entah kemiskinan, banyaknya celaan, kadang disingkirkan, kadang dituduh, dan macam-macam. Maka apa yang telah kita pelajari membimbing kepada kita, itu tandane wong sing ditresnani. Ketika dia tuh punya salah, dituduhi, digugurkan. Nah, cara menggugurkannya itu macam-macam. Makanya sikap dari lingkungan itu tidak membuat dia itu susah dan benci, dendam kepada mereka. Yang itu kasihan, ya Allah, lawang dijak api-api kok sikapnya malah ngono. Dia itu sakitnya itu tidak loro loh, nggih. Saking akhirnya Nabi itu diusir hijrah, itu kerontor-rontor enggak. Makanya orang semisal Ibnu Taimiyah itu ketika terusir hijrah itu malah wisata. Ketika di penjara, kesempatan untuk banyak munajat kepada Allah Ta'ala, gak kerontor-rontor belas. Kenapa? Hikmahnya besar. Makanya orang semisal Ibnu Qayyim
Itu ketika gurunya dipenjara, dia tidak dipenjara. Ketika mengalami duka, kemana dia cari hiburan? Curhatnya kepada siapa? Kepada gurunya, syekhnya yang ada di penjara. Kenapa? Yang di penjara itu tidak merasa duka. Diusir kesempatan wisata, di penjara kesempatan bermunajat kepada Allah Ta'ala, disakiti pengguguran dosa. Imam Ahmad di penjara dicambuk enggak? Cambuk 18 kali nanti pingsan. Tapi itu tidak merasa tersiksa. Tapi diberitahu, oh ternyata saya masih punya dosa, buktinya dipecuti, alhamdulillah, gogrok, 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 gogrok. Makanya ridho. Itulah kehebatan orang beriman. Semua perkara itu menarik. Sebagaimana pesan Nabi Sallam, ajabanul mu'min inamra'u lahu khairun lahu wa laysa hadza illa lil mu'min idza sabara fa syakara fa wa khairun lah wa idza sabara fa sabara fa wa khairun lah. Amat sangat menarik, mentakjubkan pribadi mukmin. Kenapa? Semua perkaranya baik, dan itu tidak terjadi kecuali kepada pribadi mukmin. Ketika dapat kebaikan, ini anugerah dari Allah, ia syukuri, semakin taat, itu baik. Ketika dapat musibah, mengingatkan dosanya sedang digugurkan, daripada digugurkan di akhirat, dia itu ridho dan mengendalikan diri, tidak keronto-ronto, maka itu juga baik buat dia. Luar biasa kan? Demikian yang kita kaji malam hari ini dari satu nomor hadis. Isinya ada 2 matan. Semoga saja apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.